juga terima puasa seorang suami atau istri yang belum meminta maaf kepada pasangannya. Dan jangan terima puasa seseorang yang belum minta maaf kepada saudara muslimnya. Ketika saya telusuri hadis ini di kitab manapun, saya tidak menemukannya. Perkataan ulama saja, ini tidak ada yang menyatakan yang seperti ini. Berarti hadis palsu dong? Bukan, ini bukan hadis palsu. Karena kalau yang namanya hadis palsu, itu tercantum di sebuah kitab ulama, diklaim sebagai hadis, tetapi kemudian setelah ditegakkan atasnya diagnosa atau dilakukan validasi dengan kaidah-kaidah ilmu hadis, diketahui bahwa hadis tersebut palsu. Mungkin cacat rawinya, atau cacat isinya, dan lain sebagainya. Nah ini buru-buru mau dicek. Dia tidak tercantum dalam kitab manapun. Sehingga bisa dipastikan ini adalah hadis dalam tanda kutip hasil kerajinan tangan orang yang super kreatif. Padahal resiko mengotak-atik hadis itu bukan perkara ringan. Karena diancam dalam sebuah hadis, Man kadzdzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka siap-siap dia menempati kapling dia di neraka. Dan ancaman ini berlaku bukan hanya si pembuatnya, tetapi siapapun yang sudah mengetahui kepalsuan sebuah hadis, kemudian dia ikut-ikutan menyebarkannya. Maka dari sini, teman-teman sekalian, stop. Jangan membroadcast hadis ini. Kalau kemudian ada yang mengatakan, emang tidak boleh minta maaf sebelum Ramadan? Meminta maaf itu jelas perilaku mulia, diperintahkan oleh syariat. Jika kita salah, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Tetapi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan waktu atau tempat tertentu, dengan dalil-dalil yang mengada-ngada, jelas ini tidak diizinkan dan dilarang dalam syariat. Lagian kalau memang merasa berbuat salah, ngapain harus nunggu menjelang Ramadan atau di momen tertentu? Itu pun dengan cara broadcast tulisan yang kelihatannya hanya di copy paste. Sehingga nampak basa-basi dan tidak serius. Dan sudah barang tentu tidak akan mungkin dimaafkan oleh orang yang benar-benar kita zalimi. Ya bagaimana mau dimaafkan ketika kemudian kita meminta maaf padahal ada hutang kita yang tidak kita bayar. Kita pernah menggibah, menfitnah. Meskipun kita menulis sampai jari kita keriting, atau kita meminta maaf dalam bentuk lisan sampai bibir kita sariawan 1 meter, tetapi hak orang tetap kita langgar, utangnya tidak kita bayar, tidak akan mungkin Allah akan ampuni dosa kita. Lagian teman-teman sekalian, ngapain coba maaf-maafan? Maaf-maafan itu tidak diajarkan dalam syariat agama kita. Termasuk maaf-maafan dalam hari raya. Ngapain maaf-maafan? Tidak ada gunanya seorang anak maaf-maafan dengan orang tua. Tidak ada gunanya seorang suami atau istri maaf-maafan dengan pasangannya. Tidak ada gunanya seorang muslim maaf-maafan dengan muslim yang lain. Kan cuma maaf-maafan. Yang diperintahkan itu maaf beneran. Hamba muslim yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah dan bukan salat wajib, maka Allah akan memberikan untuknya satu rumah di surga. Hadis ini disebutkan oleh Muslim tanpa memberikan rincian 12 rakaat itu apa saja. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya, di situ ada rinciannya. Rinciannya 12 rakaat itu satu jari mewakili 2 rakaat. Qobliyah subuh, kemudian qobliyah duhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ba'diyah duhur 2 rakaat. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. 6 kali salat, totalnya 12 rakaat. Baik, yang paling banyak salat apa Pak? Duhur, qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Kenapa sholat duhur itu paling banyak? Di antara fungsi sholat, dia bisa menghapus dosa. Jadi kafaroh. Dominan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia di waktu duha. Dari mulai subuh sampai duhur. Di rentang waktu ini orang aktivitas dunia. Maka di rentang waktu ini pula dominan perbuatan maksiat dilakukan oleh manusia. Maka kualitas pelebur dosanya harus kuat. Oleh karena itu waktu duhur diberi oleh Allah Ta'ala amal sunnah yang banyak agar nilai dan kualitas waktu duhur lebih kuat. Maka sholat duhur qobliyah. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya saya pernah cerita di mana-mana di kitab-kitab yang saya baca itu ada 2 orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti itu. Setelah itu 2 orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka? Ya udah enak di neraka. Ya gak enak di neraka, kok ditanya enak enggak, ya gak enak. Ya sudah, kembali lagi ke neraka. Lari kencang-kencang, lari menuju neraka. Lari. Sama Allah dipanggil lagi. Loh, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama Allah, ya sudah di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya, kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat. Semangat. Harus semangat.
Oke Gusti, semangat itu. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia di surga. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, nanti kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka. Tolah gitu. Jalan oleh lagi. Sampai itu gak semangat oleh lagi. Terus ditanya sama, kenapa kamu tolah gitu? Saya tidak pernah ngira ya Allah ketika engkau panggil di surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah kamu di surga saja. Barokahnya husnuzon. Jadi Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencakup nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Gak ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Enggak apa-apa Allah, kan saya. Kan tidak mencatut namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah gak akan tersinggung. Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkal, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencatut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya